Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Darul Abror selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI di SMA, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengertian asesmen formatif. Asesmen formatif adalah proses penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, bukan di akhir pembelajaran. Nah, tujuannya bukan semata-mata memberi nilai, tetapi untuk memantau perkembangan belajar peserta didik secara berkelanjutan. Melalui asesmen formatif, guru dapat melihat sejauh mana siswa itu memahami apa yang kita ajarkan. Nah, dari situ guru dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar, baik dari metode mengajar maupun belajar siswa. Dengan kata lain, asesmen formatif ini membantu guru dan siswa untuk mengetahui apa yang sudah mereka kuasai atau yang perlu diperbaiki segera. Nah, tanpa menunggu evaluasi akhir atau ujian. Nah, oleh karena itu, asesmen formatif itu berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, responsif, dan berpusat pada siswa. Nah, di sini asesmen formatif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu asesmen formatif diagnostik atau pra pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, asesmen formatif selama pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen formatif akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tujuan asesmen formatif. Yang pertama, mengetahui pemahaman siswa secara langsung. Guru dapat melihat apakah siswa sudah memahami materi atau masih mengalami kesulitan. Yang kedua, memberikan umpan balik cepat. Siswa mendapatkan informasi tentang apa yang harus diperbaiki sehingga mereka bisa belajar lebih baik. Nah, selanjutnya, membantu guru memperbaiki cara mengajar. Hasil asesmen formatif membantu guru menyesuaikan metode, menjelaskan ulang, atau memberikan latihan tambahan. Nah, contoh asesmen formatif ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, kuis singkat. Yang kedua, pertanyaan refleksi. Yang ketiga, diskusi kelompok kecil. Yang keempat, penilaian diri. Dan yang kelima, penilaian teman sebaya. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu kuis singkat. Kuis ini biasanya diberikan di awal atau di akhir pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami materi yang disampaikan atau belum. Contoh yang kedua yaitu pertanyaan refleksi atau pertanyaan singkat. Nah, biasanya metode ini itu diberikan saat akan meninggalkan kelas atau di akhir seperti itu. Jadi, guru bisa mengetahui pembelajaran mana yang sudah dipahami siswa atau pembelajaran mana yang masih membingungkan. Nah, yang ketiga yaitu diskusi kelompok kecil. Nah, melalui diskusi, guru itu dapat melihat keaktifan siswa, pemahaman, serta kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat dan bekerja sama. Yang keempat yaitu penilaian diri atau self-assessment. Nah, pada tahap ini, peserta didik menilai kemampuan dan pemahaman dirinya sendiri. Hal ini melatih kejujuran, tanggung jawab, serta kesadaran dalam belajar. Dan yang kelima yaitu penilaian teman sebaya atau per-assessment. Nah, peserta didik saling memberikan penilaian atau masukan kepada temannya sehingga mereka bisa belajar dari kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Untuk slide yang terakhir yaitu manfaat asesmen formatif. Nah, yang pertama yaitu membantu siswa memahami kelemahan dan kelebihannya. Di sini, siswa mengetahui bagian mana yang sudah dikuasai dan bagaimana yang harus diperbaiki. Untuk manfaat selanjutnya, yaitu memberikan umpan balik cepat. Guru dapat langsung memberikan arahan sehingga siswa bisa memperbaiki kesalahan saat itu juga. Jadi tidak harus menunggu nanti waktu ulangan atau evaluasi akhir ya. Selanjutnya, manfaat dari asesmen formatif yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa merasa lebih percaya diri karena mendapatkan bimbingan yang bertahap, bukan hanya nilai di akhir. Baiklah, mungkin cukup itu saja penjelasan dari asesmen formatif yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga.
Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.